Terus Bisa dibantu nggak, Bu? Nuripa itu siapa lagi? Saya nggak tahu. Itu suaminya si Nuri Pesing lagi. Itu artinya di Taiwan tuh. Oh, ya jangan langsung nembak gitu dong, Mas. Lagi ngomong. Bingung Miss Yuninya. Oh, Saya nggak tahu Nuripa itu oh, siapa ya. Ngomong pelan-pelan. Bu, kenalkan saya istri saya sakit di sana. Tiba-tiba ngomong Nuripa, saya suaminya. Nggak paham saya. Kamu yang iya. suaminya koma itu. Iya, panik saya di pikirannya nih, bingung. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Karena Miss Yuni kan nggak paham. Yang telepon bukan satu dua orang. Iya, iya, iya. Saya Heeh. paham. Heeh. Gimana? Tuh pengen pulang. Saya kan suruh pulang, Bu. Tapi kan nggak punya paspor. Bisa ya nggak keluar gitu. Ya nggak Saya kan bisa, susah. dia harus dipenjara dulu. Itu berdasarkan proses dari imigrasi. Tetapi saya minta datanya dulu, saya laporkan kepada KJRI. Dia ada di rumah sakit mana? Nanti saya besuk, terus saya laporkan. Kalau rumah sakitnya udah keluar, Bu. Maksudnya Di gimana? rumahnya majikan. Hah? Di rumah Iya, majikan? iya di kampung situ kan rumah sakitnya udah keluar. Ya berarti kan dia nggak koma. Iya, tapi kalau kalau bicara tuh nggak kenal lagi sama aku, sama suaminya nggak tahu siapa, sama anak aja nggak kenal. Tapi penjara dulu, It- Ya susah kalau di rumah majikan. Terus gimana? Dia masih kerja di rumah majikan. nggak makan tidur aja, masih nggak sehat tuh awaknya. Terus bagaimana caranya saya bisa ketemu sama dia? Ya nggak tahu, minta alamatnya aja nggak, Bu? Loh, Nggak tahu katanya. ya nggak boleh. Saya datang ke rumahnya orang tanpa seizin orang tersebut. Iya, Terus kalian komunikasinya bagaimana? ya gitulah kayak gitu. Jadi sekarang nggak aktif nomornya, nggak tahu kemana. Terus saya nolongnya gimana? Ya saya kata ikut adiknya tuh suruh telepon ke sana. Saya telepon gitu kayak suruh bantuan. Nah, ibunya nggak bisa karena katanya di penjara dulu. Saya kok malah bingung, nggak paham gini gimana toh? Karena gini loh Mas, lah saya kan harus ketemu sama dia. Saya laporkan dia ke KJRI. Nanti biar KJRI yang membimbing agar dia bisa diproses oleh oleh imigrasi, baru dia pulang. Lah kalau orangnya aja nggak ketemu, Masnya aja nyari sudah nggak bisa nomor teleponnya, terus saya harus bingung gimana? Iya nomor si nggak aktif sekarang nih. Tapi ntar sore aktif enggak gitu. Kalau aktif kasih kabar lagi. Oke siap. Kasih saya biar bisa bicara dengan dia. Setelah itu saya bawa dia ke KBRI biar KJRI yang menanganinya dan tinggal di shelternya KJRI gitu loh. Iya, Sampean sampean pokoknya harus menemukan dia dulu ada di posisi mana. iya nggak dikasih alamat, minta alamat aja nggak boleh. Lah Nggak berarti tahu gimana kode Mbak aja bisa nolong dia? kepalanya tuh ke kode aja. Kepalanya kenapa? Sarafnya kena itu. Baru kejentur di batu tuh. Kebentur ke batu. Sarafnya kan. Iya, rumah sakit aja dibawa polisi. Terus gimana saya nolongnya kalau nggak tahu posisinya di mana? Ya, ntar kan saya kalau kasih tahu alamat, kasih kabar lagi Oke, siap, sama siap, siap. Karena kalau datanya nggak lengkap, kamu kirimkan datamu dulu ya. apa paspornya. Iya, paspornya, kakaknya, KTP-nya, KTP-mu, Oh, KTP-nya dia, paspornya dia, saya kirimkan ke KJRI biar menjadi attention buat KJRI ya. Biar kalau saya sudah menemukan alamatnya, nanti kita bisa jemput bareng-bareng. yang nomor ini. Iya, Pak, yang nomor ini. Oh, oh iya iya, iya. Ya udah Oke. kok ya. Terima kasih. Bapaknya bingung. Saya lebih bingung lagi karena kan saya nggak tahu runtutannya nih. Gini loh, informasi data ada nih. Nanti kita bisa bantu cek. Saya minta KJRI untuk menghubungi.
Karena kalau saya kan nggak bisa menghubungi, karena saya itu bukan siapa-siapa. Banyak orang yang menanyakan, sebenarnya Yuni itu siapa? Yuni bukan siapa-siapa. Saya ingatkan sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Saya manusia yang nggak ada gunanya, yang nggak ada pekerjaannya, yang kebetulan cuman ngoceh aja, telepon masuk, terus informasi dari kalian saya sambungkan ke pemerintah. Setelah itu tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya, karena dalam undang-undang dasar bahwa setiap warga negara Indonesia itu dilindungin. Jadi dimanapun mereka berada, apapun statusnya itu dilindungi oleh pemerintah. Dan pemerintah itu siapa? Ya KJRI. Kalau saya memang bukan siapa-siapa, saya nggak ada gunanya dan tidak bermanfaat. Sampai di sini paham ya? Karena setiap hari ada yang nanyain, apa sih gunanya Yuni itu? Apa sih kerjaannya Yuni itu? Benar nggak sih? Jadi saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang yang pinter, bukan. Apakah saya itu mengerti banyak hal? Tidak. Apakah Yuni itu dekengane ordal? Ya, banyak yang bilang saya ordal. Tidak. Saya tidak punya ordal. Saya nggak punya ordal. Saya nggak punya siapa-siapa. Tapi saya punya dekengan pusat. Sehingga urip. Itu saya percaya banget bahwa Tuhan itu memberikan setiap jalan untuk saya. Jadi bagi saya sendiri, pertanyaan-pertanyaan itu saya sudah jawab nih berkali-kali. Saya bukan siapa-siapa. Kebetulan saya menikah dengan orang Hong Kong dan saya tidak punya pekerjaan, suami saya nggak punya pekerjaan. Kita punya sedikit rekening di bank, kita habiskan di masa tua kayak gini, nyantai, ngoceh, nyeber-nyeber, ngelotek-ngelotek gini. Jadi udah ya terjawabkan ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan apapun. Jadi kalau kalian nanyain status saya, waduh repot aku rek. Karena saya secara pribadi itu nggak punya status. Duh, kok cepat ini? Jadi saya nggak punya status apapun ya. Saya angkat telepon sebentar ya teman-teman ya. Halo, Halo. halo, halo. Iya.